Nah kalau saudara perhatikan, mungkin saudara bertanya dari awal kenapa lagunya sepertinya tentang saudara-saudari, tentang bertumbuh bersama dalam kasih, tentang kesatuan, Tuhan dimuliakan lewat gerejanya. Ya, di gereja ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru beberapa kali datang atau baru pertama kali datang, praise and worship bukanlah eh, bukanlah sekedar hal untuk mengisi sebelum khotbah, tapi juga sebuah makanan bagi kita. Jadi di sini lewat praise and worship kita juga mulai disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. That's why kalau saudara, Bapak Ibu Saudara perhatikan setiap minggunya, setiap pujiannya itu selalu streamline dengan firman Tuhannya. Kita berusaha supaya streamline sehingga hati kita dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang kesatuan, belajar tentang persatuan di dalam Kristus. Nah, yang selama ini salah kita berpikir bahwa kesatuan itu harus seragam, harus sama sehingga bisa bersatu. Unity is uniformity, gitu ya. Tapi ternyata kita mau belajar bahwa tidak harus uniform, tidak harus seragam untuk bisa memiliki kesatuan. So firman Tuhan hari ini saya beri judul Unity not Uniformity. Kesatuan bukan keseragaman. Kita mau baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya undang kita untuk baca bersama-sama dengan suara yang kuat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, kita sudah sampai di Filipi yang keempat. Dan for your information, pada mulanya surat-surat ini kan gak ada pasal dan ayatnya. Tidak mungkin orang ngirim surat ada dikasih, oh ini ayat sekian, pasal sekian, enggak saudara. Tapi dibagi menjadi pasal dan ayat untuk memudahkan kita nyari, memudahkan menemukan ayat tertentu, mendukung pengajaran, memudahkan pembacaan untuk khotbah dan ibadah, meningkatkan studi Alkitab secara sistematis gitu ya. Tapi aslinya awalnya nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya. Jadi sebenarnya Filipi 4 ayat yang pertama tadi ada di satu bagian dengan pasal 3. Satu pemikiran dengan Filipi pasal 3 yang minggu lalu kita baca ayat 21. Dan seharusnya dibaca berurutan tanpa jeda. Makanya tadi di ayat 1 dikatakan karena itu. Kan gak mungkin tiba-tiba saya datang ke mimbar saya bilang karena itu. Karena apa? Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian pemikiran dari pasal 3. Karena itu menunjukkan sebab akibat. Dan dalam tata bahasa Yunani karena itu berfungsi untuk menyimpulkan sesuatu. Menyimpulkan sesuatu berdasarkan argumen yang dibangun sebelumnya. Nah dengan kata lain saudara, Filipi 4 yang kita baca ayat 1 ini saudara bukan permulaan ide baru, enggak saudara. Tapi ini sebuah kesimpulan dari seluruh argumen yang dibangun oleh Paulus dalam pasal sebelumnya. Nah kalau kita lihat keseluruhan surat Paulus untuk jemaat di Filipi, kita tahu saudara bahwa Filipi ini jemaat yang hubungannya paling oke sama Paulus lah ya. Mungkin yang paling disayang sama Paulus. Tetapi sebaik-baiknya gereja, sebaik-baiknya jemaat, tetap harus ada masalah yang dihadapi. Mereka menghadapi penganiayaan. Mereka menghadapi penderitaan. Saudara kalau baca secara eksplisit Paulus banyak ngomong tentang penderitaan buat jemaat Filipi. Terus mereka juga dihadapkan dengan guru palsu. Dihadapkan dengan seteru salib. Ada orang-orang legalistik juga yang menjadi tantangan untuk jemaat di Filipi. Itu faktor eksternal, masalah yang harus mereka hadapi dari luar. Nah kalau saudara ingat minggu lalu, Paulus memberi satu pengharapan di dalam salib Kristus.
Dengan memandang kepada kekekalan, kita menantikan seorang juru selamat yang akan memulihkan kita. Nah, hal ini yang bisa membuat jemaat di Filipi itu teguh. Yang bisa membuat kita teguh dalam menghadapi masalah dari luar. Dengan kata lain, Paulus berkata seperti ini, saudara. Gereja mengalami masalah dari luar. Tetapi kita bisa berdiri teguh karena ada pengharapan di dalam kekekalan. Ada pengharapan dengan menantikan juru selamat yang akan datang kembali, yang akan memulihkan kita. Dan dilanjutkan, karena itu berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ya. Gereja menghadapi tantangan dari luar, tapi ada pengharapan dalam kekekalan. Karena itu berdirilah teguh. Saudara-saudara yang aku kasihi. Nah, kalau saudara lihat tata bahasanya, berdirilah teguh ini pesan utama dari perikop yang kita baca. Berdiri teguh ini poros dari pesan yang akan kita baca hari ini. Porosnya ini, perintah umum buat kita, buat para jemaat di Filipi hari itu untuk berdiri teguh. Kenapa harus berdiri teguh? Tentu tadi yang kita bahas, ada pengajaran palsu. Supaya nggak terombang-ambing pengajaran palsu, kita berdiri teguh. Legalisme, liberalisme, dua-duanya seteru salib. Berdirilah teguh supaya tidak terombang-ambingkan. Supaya nggak goyah dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Berdirilah teguh. Tapi ada satu lagi. Berdirilah teguh supaya tidak terpecah oleh perbedaan, permasalahan internal. Oh, ternyata hari itu di Filipi ada masalah internal juga. Dalam kasus ini saudara, dalam konteks ini adalah ternyata perselisihan antara Yudea dan Sintike. Dan by the way, para teolog sepakat ini bukan permasalahan doktrin. Kenapa? Kalau permasalahan doktrin, Paulus pasti langsung ngomong, langsung dibuka, langsung dibahas dengan tegas. Tetapi ini permasalahan, diperkirakan permasalahan perbedaan pendekatan. Perbedaan metode dari keduanya, Yudea dan Sintike ini. Dua-duanya pemimpin jemaat hari itu. Mereka berbeda dalam pendekatan, berbeda dalam metode. Dan by the way saudara, kadang gereja itu gak pecah oleh badai yang besar. Seringkali sama riak-riak kecil di dalam saudara. Yang seakan-akan gak penting. Saya pernah dengar sebuah cerita nyata saudara. Di gereja di Amerika. Mereka mengalami perpecahan yang besar karena satu masalah. Kenapa? Waktu itu sedang makan malam. Ya, waktu makan malam seorang penatua disuguhi porsi daging yang lebih sedikit daripada seorang anak laki-laki. Lebih sedikit. Gak terima saudara. Penatua ini gak terima. Kok anak kecil porsi dagingnya lebih banyak dari gua ya. Akhirnya timbul kemarahan, timbul kepanikan. Akhirnya bukan hanya pecah pertengkaran, penatuanya keluar, enggak saudara. Akhirnya mereka menjual properti gereja. Hanya karena daging, hanya karena HAM saudara. Riak kecil di dalam gereja yang membawa perpecahan. Seringkali gereja berpecah karena ada perbedaan kecil yang dibesarkan. Ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan ideologi. Ada kebenaran diri sendiri dan disitulah perpecahan mulai muncul. And that's why Paulus berkata berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ini kuncinya. Karena kita sering berdiri di dalam pendapat kita. Kita sering berdiri teguh dalam cara pandang kita. Aku dan kamu berbeda. Aku berdiri teguh di sini. Kamu berdiri teguh di sana dalam pendapatmu. Ya sudah, ini garisnya kita gak bisa bersama, kita gak bisa bersatu karena perbedaan. Makanya Paulus berkata berdirinya di dalam Tuhan. Berdiri teguhnya di dalam Tuhan. Kalau kita berdiri di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan, kita gak akan lagi saudara berusaha menuntut bahwa cara kita yang paling benar, pendapat kita yang paling benar. Sebaliknya kita menundukkan diri, setiap pendapat kita, setiap cara kita, setiap metode kita tundukkan pada kebenaran Kristus yang mempersatukan.
Kalau berdirinya di atas pendapat diri sendiri, metode, cara, perbedaan akan menjadi alasan untuk terpecah. Tetapi kalau berdirinya di dalam Tuhan, perbedaan justru menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih, untuk merendahkan hati. Dan by the way, keteguhan sejati saudara, bukan berdasarkan kekuatan moral kita, tapi kesatuan dengan Kristus. Sebuah dari union with Christ. Hanya karena anugerah Allah yang menopang, kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena itu mari kita garis bawahi sama-sama untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam Dia kita bisa teguh dalam kasih, sabar dalam perbedaan, dan setia dalam kesatuan. Gak ada tempat lain kita bisa berdiri kokoh, berdiri teguh selain di dalam Tuhan yang memegang kita. Nah saudara, salah satu tanda bahwa kita berdiri teguh di dalam Tuhan adalah kita berdiri dalam kesatuan dengan saudara seiman. Karena kalau perbedaan itu membuat kita terpecah, perbedaan membuat kita terpisah, maka sebenarnya kita tidak sedang berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara tanya, berdiri dalam apa? Kepentingan kita? Apa maunya kita? Kalau kata Selah tadi ya, keinginan kita yang gak terpenuhi, yang akhirnya membuat perpecahan. Tapi ini yang indah saudara. Kesatuan dalam Kristus bukan berarti semua jadi seragam. Kenapa? Karena yang seragam belum tentu bersatu. Kita sering berpikir harus seragam biar bersatu. Padahal belum tentu saudara. Karena yang seragam aja bisa baku hantam saudara. Ini saya waktu menulis ini saya terpikir satu kejadian sepak bola yang mungkin yang seumuran saya ingat. Waktu itu Newcastle sedang tanding sepak bola saudara. Tapi mereka biasanya kan berantem sama lawan saudara. Mereka berantem sama teman sendiri. Ini fotonya saudara. Tuh. Yang misalnya justru lawannya saudara. Sam tepuk jidat. Yang misalnya justru lawannya. Dan ini membuktikan tidak selalu yang seragam bersatu. Kesatuan bukanlah keseragaman. Dan yang Paulus maksud kesatuan di sini bukan uniformity. Bukan keseragaman luar. Apa gunanya kalau setiap minggu kita pakai baju yang sama, tapi kita saling bermusuhan karena perbedaan. Lebih baik kita pakai baju yang berbeda-beda dengan gaya kita masing-masing. Tapi kita saling mengasihi. Kita bersatu di dalam kasih. Paulus gak ngomong tentang keseragaman yang di luar, tapi unity yang lahir dari hati yang sama-sama tunduk kepada Kristus. Dan by the way, Kristus itu gak menghapus keunikan saudara. Kristus menebus keunikan. Menjadikan perbedaan untuk menunjukkan kemuliaannya. Beda tubuh, tapi satu kepala. Kristus Yesus. Gak ada orang yang kaki semua saudara. Beda bagian tubuh, satu kepala. Yesus Kristus. Di luar Kristus perbedaan jadi alasan untuk bersaing dan memecah belah. Tapi dalam Kristus perbedaan jadi harmoni untuk memuliakan namanya. Dan by the way kemarin saya baca satu postingan dari seorang hamba Tuhan. Dia lagi bilang gini saudara, belajar dari Babel. Kenapa belajar dari Babel? Karena justru kita mau belajar dari uniformity. Dulu kan di Babel semua sama bahasanya, tapi Tuhan pecah di situ. Kita belajar dari keseragaman. Kenapa teman-teman lain, orang-orang lain harus sama-sama kita? Dan bagaimana kita bisa mengapresiasi mereka yang berbeda dengan kita. Kita mau belajar bahwa kita gak harus seragam saudara.
tapi harus bersatu. Kesatuan gereja itu spiritual banget. Gak ada hubungannya sama yang di luar. Gak ada hubungannya sama baju, gak ada hubungannya sama pemikiranmu, gak ada hubungannya sama ideologimu. Tapi yang di dalam, fondasinya pribadi Kristus dan karyanya. Diciptakan oleh Roh Kudus, bukan di dalam keseragaman. Coba bilang kanan kirinya, kita beda, tapi kita satu di dalam Kristus. Amin. Poin yang pertama saudara, di dalam Kristus perbedaan tidak diseragamkan. Karena yang seragam belum tentu bersatu. Tetapi disatukan untuk kemuliaan namanya. Saudara bayangin puzzle, bentuknya pasti beda. Kalau bentuknya sama, saudara gak bisa jadi satu gambar yang bagus. Justru karena berbeda. Ketika disusun sesuai rancangan yang buat, barulah tampak gambar yang indah dan utuh. Dan itu gereja saudara. Tuhan gak mau kita sama bentuknya. Firman Tuhan juga berkata karunianya berbeda-beda. Tapi justru disitulah ia mempersatukan perbedaan. Supaya melalui keberagaman yang sudah ditebus, kemuliaan Kristus makin nyata. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi tanda kesatuan? Bukan keseragaman ya, apa yang menjadi tanda kesatuan? Ini yang pertama saudara. Ayat yang kedua. Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus berkata Yudea kunasihati, Sintike kunasihati. Dan by the way ini Paulus gak typo saudara ya. Kok kunasihatinya 2 kali? Enggak saudara. Ini juga bukan dia gak jago bahasa sehingga menulisnya gak efektif, gak efisien, gak ya. Kalau kita kan suka gitu. Kita makan agar supaya kita tidak lapar. Sudah agar supaya lagi saudara ya. Artinya sama. Paulus gak gitu saudara. Kenapa ia menulis 2 kali? Sebagai tanda bahwa dua-duanya ia nasihati dengan bobot yang sama. Sebagai tanda ia gak berpihak. Ia menasihati baik Yudea, baik Sintike, setara, sama. Gak ada yang lebih salah, gak ada yang lebih benar. Ini juga suatu hal yang untuk kita pelajari. Kenapa? Biasanya kita menyelesaikan perselisihan karena perbedaan, kita akan fokus cari siapa yang salah. Dan jangan salah saudara ya, pasti ada yang salah. Dan yang salah harus dikoreksi. Jadi jangan langsung bilang, oh yang salah dilindungi, enggak saudara. Pasti ada yang salah. Dan yang salah harus dikoreksi, perhatikan ini. Tapi dari sini kita belajar bahwa dalam menyelesaikan perselisihan, fokusnya jangan mencari siapa yang lebih salah. Fokusnya mencari solusi. Dan memastikan melalui perselisihan ini, kedua pihak dibentuk semakin serupa Kristus. Melalui perbedaan ini, keduanya dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan gak heran, dua-duanya dinasihati dengan bobot yang sama. Yudea aku nasihati, Sintike aku nasihati. Supaya apa? Dua-duanya lewat perselisihan ini dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Dan solusi yang Paulus beri sejalan dengan poin yang pertama kita. Bukan menyeragamkan Yudea dan Sintike. Paulus gak bilang sepakatlah dalam segala hal. Paulus gak bilang metodenya sekarang harus sama. Ikut A. Enggak saudara. Solusinya yang Paulus beri, kesatuan arah hati. Sehati, sepikir di dalam Tuhan. Arahnya kepada Tuhan. Perbedaan pendapat pasti selalu ada saudara. Gak bisa kita samain terus, gak bisa saudara. Tapi kalau hati dan pikirannya sama arahnya kepada Tuhan, kepada kemuliaan Allah. Maka saya percaya perbedaan pendapat ini justru akan kita lihat sebagai sarana untuk mencari jalan terbaik untuk kemajuan Injil, untuk kemuliaan Tuhan. Siapa tahu saudara, pendapat saya bisa gak maksimal dalam pemberitaan Injil. Makanya perbedaan pendapat itu perlu. Supaya pada akhirnya kita bisa menemukan, oh yang terbaik tuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang terbaik tuh ini untuk kemajuan Injil. Maka Paulus gak berkata samain aja pendapatnya. Agree on everything, enggak. Tapi sehati sepikir di dalam Tuhan. Suatu perbedaan yang akhirnya indah. Membangun kerajaan Allah. Dan
Dan yang kedua saudara tandanya adalah bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Di ayat 3 ini Paulus meminta kepada temannya yang setia atau secara harafiah yoke fellow. Orang yang menanggungkuk bersama dengan dia. Untuk menolong Yudia dan Sintike. Tolong mereka. Aku tahu mereka susah pasti untuk menyelesaikan ini berdua saja. Jadi please bantu mereka. Dan kata tolong ini secara harfiah berarti pegang bareng, memegang bersama. Jadi tolong mereka maksudnya peganglah bersama apa yang sedang mereka hadapi. Peganglah bersama apa yang sedang mereka kerjakan, bantulah mereka bekerja bersama mereka. Seakan-akan Paulus berkata, bantu selesaikan masalah mereka, pegang bersama. And by the way ini poin yang penting. Karena biasanya kalau ada perselisihan, perbedaan dalam gereja kita cuek saudara. Kita pikir aku gak mau terlibat karena aku memang gak terlibat. Kan itu urusan mereka. Biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri. Atau sebaliknya saudara. Kita ikut-ikutan karena kepo. Supaya ada bahan cerita. Supaya ada bahan gosip. Baru mau ikutan. Gak gitu saudara. Kita orang Kristen gak cuek tapi gak juga kepo. Kita mau jadi yoke fellow. Orang yang sama-sama memegang apa yang sedang dikerjakan orang lain supaya lebih ringan. Ini adalah budaya Injil saudara. Karena Kristus sudah menjadi yoke fellow sejati kita. Maka kita bisa jadi yoke fellow untuk saudara-saudara kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. He is our true yoke fellow. Bukan karena kita setara dengan dia. Tapi karena kita telah dipersatukan dengan dia melalui pengorbanannya. Ia berjalan dengan kita. Dalam kasih karunia. Saudara, sebuah budaya Injil yang sangat indah. Tetapi kita cenderung saudara enggan untuk dikasihi dan dibantu. Kenapa? Karena membuka diri itu untuk dikasihi merepotkan. Kita harus memperlihatkan segala kerapuhan kita. Kita harus memperlihatkan kelemahan kita. Tetapi by the way, bukankah itu esensi dari Injil? Di dalam kerapuhan kita menemukan anugerah Allah yang sempurna. Saya berdoa saudara, pelan-pelan mari kita bangun budaya ini di gereja ini. Gak bisa semalam jadi saudara. Tapi saya berdoa kita mau coba untuk saling menolong. Dan membuka diri untuk ditolong. Memegang apa yang sedang dialami oleh saudara kita. Memegang bersama proses yang sedang mereka lewati. Supaya lebih ringan. Supaya mereka bisa melewatinya. Coba bilang saudara. Sekarang ke depan belakang. Biasanya kanan kiri, sekarang depan belakang saudara. Soalnya kalau kanan kiri kenal biasanya. Kalau depan belakang gak kenal. Coba bilang aku kalau care. Aku bukan kepo kok. Aku mau jadi yoke fellow. Bilang. Kalau aku care aku bukan kepo. Aku mau jadi yoke fellow. Ya saudara, kita belajar care tapi bukan kepo saudara ya. Amin. Amin. Dan ini yang menjadi poin kedua saya hari ini. Kesatuan di dalam gereja dicerminkan dalam yang pertama penyelesaian konflik yang fokusnya pada pertumbuhan ke arah Kristus. Fokusnya gak cari yang salah, mana yang lebih salah, mana yang harus dipersalahkan, enggak, fokusnya adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Dalam konflik ini, dalam perbedaan ini, dua-duanya dipastikan harus bertumbuh ke arah Kristus. Dicerminkan dalam kesatuan arah dan pikiran pada kemajuan Injil. Jadi memang ada perbedaan. Memang ada beda pendapat, beda pemikiran, beda metode mungkin. Tapi kalau kita punya arah hati dan pikiran pada kemajuan Injil, maka kita bisa bersama-sama
satu hati, satu pikiran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, hidup yang terbuka untuk menolong maupun ditolong. Kalau semuanya sudah mau menolong, tapi gak ada yang membuka diri untuk ditolong, maka kesatuan itu juga susah untuk tercermin ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Kita mau menolong, tapi kita juga terbuka untuk ditolong. Kita tidak malu untuk mengakui bahwa kita butuh ditolong. Dan tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Dan saudara, lalu Paulus menutup dengan sebuah dasar untuk kita bisa berdiri teguh dalam kesatuan. Kita baca ayat yang ketiga. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Dasar yang pertama adalah karena mereka, yaitu Yudia dan Sintike, telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi bantulah mereka untuk rekonsiliasi. Karena ini mereka juga bekerja dalam pekabaran Injil. Kalau kesatuannya kembali nyata, maka pekerjaan pekabaran Injil bisa kita lakukan bersama-sama lagi dengan lebih kuat. Lebih lagi, kesatuan gereja adalah kesaksian yang nyata tentang Injil. Sebagaimana Yesus pernah berdoa, dan ini doa yang kita nyanyikan bersama tadi ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesatuan kita adalah kesaksian yang terlihat tentang Injil. Kesaksian yang terlihat tentang kasih Allah yang tercurah di dalam Kristus Yesus. Ketika gereja bersatu, dunia bisa melihat Kristus Sang Juru Selamat. Injil adalah kabar pendamaian, rekonsiliasi, persatuan kembali dengan Allah lewat salib Kristus. Injil juga menyatukan perbedaan ras, budaya, bahasa, status, dan lain sebagainya. Saudara, di masa gereja mula-mula orang Romawi gak mungkin duduk sama orang Yahudi. Orang Yahudi gak mungkin duduk sama orang Yunani. Dan sebaliknya. Tapi hari itu ketika mereka bisa duduk bersama, bisa bersekutu bersama, itu suatu hal yang gak bisa dijelaskan secara manusiawi. Mereka bisa duduk bersama karena Injil. Disatukan oleh salib Kristus. Satu hal yang gak manusiawi, gak bisa dijelaskan di tengah dunia yang dipisah-pisahkan oleh suku, ras, status, kepentingan dan lain sebagainya. Hari itu yang Romawi, Yunani, Yahudi bisa duduk bareng, makan bersama. Maka saudara, persatuan kita adalah kesaksian Injil yang nyata. Kita gak cuma mengumandangkan Injil, tetapi menghidupinya lewat persatuan. Dan ini dasar pertama untuk berdiri teguh dalam kesatuan. Demi Injil. Demi Injil. Supaya orang dunia, orang di luar bisa melihat kasih yang nyata melalui persatuan kita. Oh bisa ya, orang yang berbeda status hidup bersama, rukun, saling mengasihi. Oh bisa ya, orang yang berbeda ras, hidup bersama, saling mengasihi. Bisa. Karena salib Kristus yang mempersatukan semua pihak. Yang kedua, kalau yang pertama tadi demi Injil, yang berikutnya adalah karena Injil. Saudara, Paulus berkata yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini bukan tanpa maksud, saudara. Paulus mau bilang gini, saudara. Kita sama-sama orang yang ditebus. Kita sama-sama orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Karena anugerah. Maka inilah yang seharusnya menjadi dasar kita bersatu. Bahwa kita akan sama-sama berdiri di hadapan anak domba. Dan sekali lagi Paulus menunjukkan
sebuah cara hidup di dunia dengan kacamata kekekalan. Hari ini mungkin kita berbeda. Hari ini mungkin kita punya banyak perbedaan. Tapi seharusnya perbedaan hari ini bukan jadi hal yang memecah belah. Karena suatu hari kita akan sama-sama berdiri di hadapan Yesus Kristus. Kita akan berdiri di hadapan Anak Domba. Sebagai satu keluarga. Sebagai warga negara kerajaan sorga. Saudara, kita cenderung melihat orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh. Kita gak sadar mungkin. Tapi sebuah kecenderungan dalam hati kita untuk melihat orang yang berbeda jadi musuh. Kita ini rentan untuk terpecah. Rentan dengan perselisihan karena perbedaan. Tapi saya berdoa firman Tuhan hari ini mengubah itu semua. Kita melihat saudara-saudara kita bukan dengan lensa perbedaan. Tapi sebagai satu keluarga yang namanya sama-sama tertulis di dalam kitab kehidupan. Mungkin nama belakang kita beda-beda. Ada yang Lo, saya Manik, ada yang Hartono, ada yang Siagian. Ada yang Mendur, ada yang Lomban. Ada yang gak punya nama belakang saudara, kayak Flo. Tapi kita semua sama-sama saudara dalam Kristus. Sama-sama orang yang gak layak tapi diberi anugerah yang begitu besar di dalam Kristus. Kita melihat saudara seiman yang juga masih dalam proses pengudusan sama kayak aku. Jadi kalau ada konflik, kalau ada perbedaan, kalau ada perselisihan, aku tahu hal ini menolong dia dalam proses pengudusan untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan untuk menghancurkan relasi. Mari kalau ada konflik, ada perselisihan, ada perbedaan. Jangan lihat itu sebagai musuhmu. Lihat itu sama-sama aku dan dia masih terus dikerjakan oleh anugerah yang sama. Untuk jadi serupa dengan Kristus. Maka aku percaya konflik yang aku alami, perbedaan yang aku alami, perselisihan yang aku alami dengan dia. Pada akhirnya akan membuat aku dan dia menjadi serupa dengan Kristus. Ini sebuah alat yang Tuhan pakai untuk membuat kami serupa dengan Kristus. Kalau itu yang jadi kacamata kita, kalau itu yang jadi lensa kita, maka saudara perbedaan tidak akan menjadi perpecahan. Kalau kita ingat, kita semua bisa tertulis dalam kitab kehidupan itu bukan karena aku hebat, bukan karena kita layak, tapi karena anugerah. Maka kita gak akan lagi merasa lebih besar dan lebih benar. Hanya karena saudara kita berbeda. Hanya karena kita pikir cara kita lebih baik dari dia. Kita gak lebih benar dan lebih hebat dari dia. Hanya karena kita pikir pendapatku lebih baik dari dia. Kita gak lebih hebat dan lebih benar dari dia. Karena semua yang ada. Bahkan aku tertulis dalam kitab kehidupan. Dia tertulis dalam kitab kehidupan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi dasar kita untuk berdiri teguh dalam kesatuan. Yang pertama adalah demi Injil. Yang kedua karena Injil. Yang menjadi poin terakhir hari ini. Injil adalah dasar kita berdiri teguh di dalam kesatuan. Kita melakukannya demi Injil. Di mana kesatuan kita menjadi kesaksian nyata Injil bagi dunia. Dan yang kedua kita melakukannya karena Injil. Di mana kesatuan kita datang karena kita sama-sama orang yang telah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Itu lebih baik saudara. Saya akan kutip sebuah quote yang bagus dari Matt Chandler saudara ya. Ini menurut saya hal yang bisa membuat kita sadar bahwa perbedaan kita ini enggak memutuskan relasi kita harusnya. Yang membuat orang percaya terhubung satu sama lain adalah kita sangat kotor di hadapan Allah yang kudus. Tapi diselamatkan dan diberi hidup yang baru oleh Kristus. And by the way, yang menyatukan orang percaya lebih kuat dari apapun yang bisa memisahkan kita. Mau perbedaan pendapat,
mau perbedaan pola pikir, perbedaan cara, perbedaan pendekatan, perbedaan metode, gak lebih kuat dari satu-satunya hal yang bisa menyatukan kita. Yaitu kita sama-sama orang yang diselamatkan dan yang diberi hidup yang baru oleh pengorbanan Kristus. Amin. 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 Dan ini yang paling penting saudara. Kesatuan itu udah Allah berikan lewat pengorbanan Kristus. Namun pertanyaannya, apakah kita mau hidup di dalamnya? Kesatuannya udah ada. Kristus berikan lewat pengorbanannya. Tembok-tembok udah diruntuhin. Yang memisahkan sudah diruntuhkan. Pertanyaannya, kita mau gak hidup di dalamnya? Saya berdoa karena itu, mari kita hidup bersama di dalam unity, di dalam kesatuan. Not uniformity. Bukan keseragaman. Bukan keseragaman. Kesatuan yang ditegakkan bukan oleh kesamaan bentuk, kesamaan yang di luar, melainkan oleh kasih karunia yang sama di dalam Kristus. Amin. Amin. Boleh bilang lagi? Hari ini banyak bilang ya saudara ya. Tapi gak apa-apa deh. Boleh bilang ke saudara-saudaramu dimanapun, mau depan belakang, mau jauh juga boleh lah saudara ya. Bilang aku dan kamu beda. Memang beda. Gak bisa jadi sama. Tapi kita satu di dalam Kristus. Amin. Saya berdoa perbedaan gak lagi jadi alat untuk memecah belah kita. Tapi jadi satu warna yang indah. Harmoni yang indah untuk menyatakan kasih Allah. Untuk menyatakan Injil bagi dunia ini. Mari kita berdiri bersama saudara. Saya akan melemparkan 2 pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama. Bagaimana saya melihat perbedaan di dalam gereja? Selama ini gimana sih aku lihat perbedaan ini? Perbedaan ini jadi alat yang memisahkan, yang membuat aku jadi berkelompok-kelompok. Atau sebagai keunikan yang Kristus juga tebus untuk menyatakan kemuliaannya. This church kita banyak bedanya. Umur banyak yang beda saudara. Budaya banyak beda. Latar belakang banyak beda. Suku banyak beda. Tapi apa kita lihat itu sebagai hal yang membuat kita pada akhirnya hidup terkotak-kotak dalam gereja. Tersegregasi dalam gereja. Saya berdoa mulai hari ini kita lihat perbedaan itu sebagai satu keunikan. Keunikan yang Kristus juga tebus. Keunikan yang pada akhirnya menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Yang kedua, apakah saya sudah hidup dalam kesatuan dengan saudara-saudara seiman? Kesatuan yang udah Allah berikan. Apakah kita hidup di dalamnya? Gimana kita selesaikan konflik selama ini? Fokusnya cari yang salah. Fokusnya cari yang harus dipersalahkan dan di time out, di pojokan. Atau cari solusi. Dan memastikan lewat konflik ini kedua belah pihak yang berseteru, yang berkonflik dibentuk serupa Kristus. Kemana arah hati dan pikiran kita? Kepentingan kita atau kepentingan Injil? Apakah kita mau menolong saudara kita? Menjadi yoke fellow mereka. Bukan cuek, apalagi kepo. Saudara. Dan yang terakhir, apakah kita rela membuka diri untuk ditolong? Saya berdoa dalam kesatuan yang Allah sudah berikan, kita mau menghidupinya di dalam komunitas ini. Kita mau menghidupinya dan memeliharanya di dalam gereja ini. Dengan mengingat bahwa kita sama-sama orang yang gak benar, orang yang kotor, orang yang mati karena pelanggaran kita. Tapi diberi hidup yang baru lewat pengorbanan Kristus.
Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian tadi ya.